Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Abizan dari kelas 10 TVLM 2 ingin menjelaskan apa itu blog dan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, pengertian blog. Blog singkatan dari web blog, merupakan salah satu jenis web yang diperbarui secara berkala. Kebanyakan blog berisi artikel singkat yang disebut blog post. Artikel yang sudah dimuat atau hasil posting biasanya mengandung beberapa kombinasi teks, foto, video, dan media lainnya. Pada intinya, blog hanyalah sebuah ruang web yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan mengomunikasikan gagasan, pengalaman, atau hal-hal lain yang menarik perhatian Anda untuk dipublikasikan. Ketika berselancar di internet, Anda mungkin tidak menyadari bahwa yang Anda baca adalah blog. Pada dasarnya, blog ditulis dan dikelola secara perorangan, namun blog juga dapat dikelola oleh sekelompok orang secara bersama. Orang yang menulis blog tersebut blogger. Semua orang dapat menjadi blogger, tidak mengenal usia, latar belakang, pendidikan, dan atribut lainnya. Anda dapat menggunakan blog untuk banyak hal, antara lain sebagai berikut: berbagi gagasan, pengalaman, keahlian, dan persoalan tertentu. Yang kedua, menjadikan blog sebagai sarana publikasi, komunikasi, dan kolaborasi kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, mengembangkan jejaring profesional berdasarkan permintaan bidang tertentu. Yang keempat, menghasilkan keuntungan lain atau pemasaran produk atau jasa menjadi agen pembaharuan. Jika mengelola blog sendiri, Anda dapat kebebasan mengekspresikan gagasan dan hal-hal lain yang sangat profesional dan yang sangat personal, karena Anda memiliki kebebasan dan ruang yang tidak terbatas untuk menuliskan dan membahas hal-hal yang Anda pedulikan kepada orang lain. Namun, Anda harus bertanggung jawab penuh terhadap blog tersebut, terutama terkait dengan hak dan kewajiban Anda sebagai warga digital. Yang kedua itu perencanaan blog. Sebelum Anda membuat blog baru, tentukanlah tujuan blog Anda, topik-topik yang Anda inginkan, frekuensi pemutakhiran blog, beberapa banyak informasi pribadi yang ingin Anda bagikan. Dan yang terakhir adalah desain blog Anda. Penjelasan lebih lanjut terkait poin-poin di atas adalah sebagai berikut. A. Tujuan blog Anda. Langkah pertama ketika mengembangkan blog adalah menentukan tujuan pembuatan blog Anda. Dalam rangka memahami tujuan Anda, pertimbangkanlah dua hal sebagai berikut ini. Yang pertama, apa alasan utama Anda ingin memulai sebuah blog? Yang kedua, siapa target pembaca yang Anda inginkan pada blog Anda? Perhatikan contoh tujuan pembuatan blog sebagai berikut. Alasan utama Anda memulai blog adalah tujuan utama. Alasan lainnya adalah tujuan sekunder yang Anda dapatkan setelah menentukan tujuan utama. Sebagaimana yang Anda lihat pada ilustrasi di atas, tujuan utama Sandi karena sangat tertarik pada pembelajaran komputer jaringan dan ingin menularkannya ke orang lain. Selain tujuan utama, Sandi dapat memiliki tujuan lain, misalnya menjadikan blog sebagai tempat berlatih menulis. Yang kedua, topik yang Anda inginkan. Endang memilih topik yang akan dibuat seperti daftar yang terdapat pada ilustrasi di bawah. Memilih topik yang baik adalah memikirkan potensi penulis agar dapat memiliki pokok bahasa yang menarik. Banyak artikel yang ditulis akan sangat bergantung pada seberapa banyaknya Anda berminat menulisnya.
memiliki topik-topik yang Anda sukai akan mendukung kemudahan menyusun artikel. Yang C-nya, frekuensi pemutakhiran blog. Sulit untuk menarik minat pembaca mengunjungi blog Anda jika Anda tidak memperbaharuinya secara berkala. Jadikan ketertarikan pembaca mengunjungi blog sebagai tantangan baru untuk mendorong Anda menulis blog berikutnya yang lebih baik. Memiliki jadwal artikel yang akan dimuat dapat memudahkan Anda dalam mengelola blog. Pada waktu luang, Anda dapat membuat artikel sebagai draft, kemudian menerbitkannya sesuai dengan jadwal. Dengan pengalaman Anda menuliskan beberapa artikel, Anda memperoleh pengalaman beberapa waktu yang Anda habiskan dalam menulis. Demikian juga pertimbangkan berapa lama waktu yang Anda butuhkan dalam mengelola blog. Yang D, poin D-nya, berapa banyak informasi pribadi yang Anda ingin bagikan. Anda menulis blog berdampak pada ketenaran Anda. Hal lain yang harus disadari adalah ketenaran Anda membawa akibat pada rasa keingintahuan publik terhadap diri Anda. Seberapa banyak hal-hal yang bersifat personal yang akan Anda bagikan kepada orang lain. Perhatikan berikut. Keuntungan, kelebihannya bisa dilihat di sini. Begitu juga kekurangan atau resiko yang Anda lakukan jika Anda membagikan identitas pribadi. Setelah memahami keuntungan dan kerugian berbagi informasi pribadi di blog, Anda dapat memutuskan seberapa banyak informasi pribadi yang akan Anda tuliskan. Yang poin N-nya, desain blog. Pada awal pembuatan blog, Anda dapat menentukan desain blog berdasarkan pilihan desain yang telah disediakan oleh penyedia layanan blog. Kemudian Anda dapat mengatur tata letak. Ada beberapa komponen yang harus Anda tentukan, yaitu yang pertama, nama blog. Nama blog adalah hal yang pertama dilihat dan dikenal pengunjung. Nama blog harus menarik, mudah diingat, dan mencerminkan topik-topik yang akan dibahas. Usahakan tidak sama dengan orang lain. Yang kedua, elemen estetis. Lihatlah contoh-contoh tampilan blog yang menurut Anda menarik secara visual. Contoh tersebut akan menginspirasi Anda untuk menemukan elemen estetis yang akan Anda gunakan pada tampilan blog Anda. Selanjutnya, rencanakanlah blog yang akan Anda buat dengan cara mengisi tabel di bawah ini. Selanjutnya, komunikasikan dengan rekan atau guru Anda untuk mendapatkan masukan perbaikan. Nah, ini rencana pengembangan blognya ya. Bisa dilihat, dan Anda kalau sudah selesai bisa berbagilah dengan rekan-rekan Anda atau guru Anda yang mengajarkan dalam pembuatan blog ini. Yang ketiga, memilih layanan blog. Penyedia layanan blog adalah situs web yang memungkinkan Anda membuat atau memelihara sebuah blog. Banyak penyedia layanan blog yang memberikan kemudahan dalam pengelolanya. Misalnya dengan memberikan fitur-fitur tertentu saat ini yang dianggap baik dan mudah digunakan sebagai dasar pembelajaran terdiri atas dua jenis, yaitu layanan blog tradisional dan layanan microblogging. Poin A, layanan blog tradisional. Banyak situs yang telah memberikan layanan blog tradisional, misalnya Blogger, WordPress. Secara umum, blog memiliki fitur-fitur yang berfungsi untuk mengatur posting Anda. Tersedia juga fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola komentar, serta fitur untuk menyesuaikan tampilan blog Anda.
Nah, ini layanan blog-blog tradisionalnya ya, bisa Anda baca sendiri. Yang kedua, poin B-nya, layanan microblog. Layanan microblog memungkinkan Anda membuat posting blog yang sangat singkat, biasanya terdiri dari satu baris teks, gambar, tautan audio atau video. Layanan ini, setiap posting pengguna dapat menuliskan apapun yang mereka inginkan sebanyak-banyaknya 140 karakter. Selain Twitter, contoh layanan microblog adalah Pinterest dan Tumblr. Ini contohnya ya. Pinterest, Tumblr, Twitter. Bisa Anda baca sendiri. Saya balikan lagi. Kalau Anda mau melihatnya lebih atau membacanya lebih lanjut, bisa di post atau screenshot terlebih dahulu. Selanjutnya, perlu diingat bahwa memiliki banyak fitur belum tentu menjadikan blog Anda lebih baik. Jika Anda tidak benar-benar berencana untuk menggunakan fitur canggih pada layanan blog tradisional, Anda dapat memanfaatkan layanan microblog seperti Pinterest, Tumblr, atau Twitter untuk mempublikasikan ide atau gagasan yang Anda miliki. Pembuatan blog menggunakan Blogspot. Karena Blogspot telah dimiliki oleh Google, maka Anda perlu mempersiapkan email menggunakan akun Gmail. Selanjutnya, untuk membuat akun Blogspot, Anda dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Tutorial ini dibuat menggunakan Chrome pada bulan Maret 2017 sehingga tampilan mungkin akan berbeda jika Blogspot melakukan pembaruan pada masa yang akan datang. Ini bisa dibaca sendiri ya, langkah-langkahnya. Bisa di pause atau di screenshot terlebih dahulu jika Anda mau. Lanjutkan, membuat laman blog. Terdapat dua pilihan untuk membuat artikel pada blog, yaitu melalui post atau laman. Anda dapat menulis artikel ini mempublikasikan menggunakan menu post yang hasilnya akan ditampilkan secara kronologis pada halaman utama. Sebaliknya, artikel yang tidak dimaksudkan dimuat dalam halaman utama dapat dibuat dalam laman tertentu. Laman berada di luar halaman utama. Anda menggunakan laman misalnya untuk menyajikan informasi tentang diri Anda, atau untuk menyediakan tempat tanya jawab dengan blogger, buku tamu. Anda dapat menggunakan laman untuk mengatur dan mengelola struktur ketentuan blog Anda. Struktur konten blog Anda. Secara umum, laman sangat mirip dengan post karena mereka berdua memiliki judul dan konten. Namun, laman memiliki beberapa perbedaan dari post sebagai berikut. Yang pertama, laman untuk konten yang secara khusus tidak tergantung waktu. Yang kedua, laman dapat diatur ke dalam laman
dan sublaman. Yang ketiga, laman dapat menggunakan template yang berbeda-beda. Tergantung tema yang dipakai. Untuk menambahkan laman baru, lakukanlah langkah-langkah berikut. Bisa dilihat langkah-langkahnya. Bisa di pause atau di screenshot terlebih dahulu. Sampai dengan pembahasan ini, Anda telah belajar membuat artikel baru, melakukan pengaturan sederhana dan dapat membuat laman blog sebagai dasar publikasi Anda. Selanjutnya, yang Anda butuhkan adalah mengeksplorasi lebih lanjut agar publikasi Anda menjadi lebih baik, bahkan indah. Memperindah tampilan blog adalah suatu kebutuhan agar orang lain tertarik dan ingin membaca kembali blog Anda lagi dan lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur tata letak, misalnya menambahkan header, atau footer, mengatur tampilan utama, feature post, memberikan sidebar, mengganti tema, menambahkan berbagai gadget atau tautan, teks, gambar, video, polling, label, terjemahan, dan lain-lain. Setelah Anda menulis beberapa artikel, mulai berpikirlah tentang bagaimana menarik perhatian pembaca. Tidak ada metode yang menjamin untuk mendapatkan lebih banyak pembaca blog Anda. Tetapi ada beberapa hal yang Anda dapat lakukan untuk membantu orang menemukan blog Anda dan mendorong mereka untuk terus membacanya. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas tulisan Anda. Meningkatkan artikel pada blog Anda. Langkah terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menarik lebih banyak pembaca adalah dengan meningkatkan tulisan pada artikel Anda. Sebagai contoh, Anda dapat membuat artikel yang mudah dibaca dan menghibur. Untuk membuat artikel yang mudah dibaca, Anda perlu bernalar dengan baik. Di samping itu, terdapat beberapa hal sederhana yang dapat Anda lakukan demi untuk meningkatkan tulisan Anda, antara lain sebagai berikut. Pemakaian hak cipta atau copyright pada blog. Ketika Anda menulis sebuah artikel pada blog, terkadang Anda menyatakan penggambar yang Anda temukan di internet atau sebuah tulisan milik orang lain yang telah dimuat untuk Anda gunakan pada blog Anda sendiri. Sangat penting untuk mengetahui bahwa hampir semua konten yang Anda tentukan di internet adalah milik seseorang. Hanya karena Anda dapat mengambil gambar, teks, dan lainnya di situs tersebut, bukan berarti itu benar, etis atau legal. Perhatikan gambar tulisan yang Anda gunakan apakah termasuk konten yang memiliki hak cipta atau tidak. Lihat pembahasan hak cipta di bagian kewargaan digital. Selanjutnya, Anda disarankan untuk menggunakan konten yang memiliki atribut Creative Commons atau public domain agar mampu menerapkan kewargaan digital secara benar. Sebagai contoh, Anda melakukan pencarian toko soto daging untuk digunakan pada gambar blog Anda. Menggunakan Google, langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk mencari sebuah gambar adalah sebagai berikut. Gila. Oke, sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.